Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak ya. Apakah dalam keadaan sehat semua pada pagi hari ini? Ada yang sakit? Tidak ada ya. Yang berangkat? Ada berapa yang berangkat? Nah, ya. Yang tidak berangkat berarti ada 4 ya. Iya. Semoga yang tidak berangkat bisa hadir di kesempatan yang akan datang. Barangkali sedang tidak sehat. Yang berangkat coba Bintang hadir. Terus Bintang. Terus Muno hadir. Hadir. Afifah hadir. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menerangkan mengenai tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pembelajaran. Namun sebelum memulai kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Muno. Silakan Muno dipimpin berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari kembali mengenai pengaruh air bagi kehidupan ya. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai bagaimana sih air bisa dikatakan bersih. Ada 3 syarat ya. Syarat fisik, apalagi kimia, kemudian mikrobiologi. Nah, sekarang kalian mempelajari mengenai pengaruh air bagi kehidupan. Nah, kemudian nanti kalian akan membaca tentang peringatan Hari Air Sedunia, kemudian juga menganalisis usaha yang dilakukan untuk menanggulangi krisis air bersih, ya. Kemudian peringatan Hari Air Sedunia. Ya. Biasanya kalau krisis air, kalian tahu krisis air? Apa? Kehabisan atau kekurangan air. Biasanya tempat yang kekurangan air di mana? Padang pasir. Kemudian di mana lagi? Ada yang tahu? Biasanya kalian melihat orang kehabisan air. Afrika biasanya ya. Itu airnya juga sedang. Nah, untuk itu kalian akan mempelajari materi mengenai pengaruh air bagi kehidupan sehari. Kalau kalian sehari saja tidak ada air, kira-kira bagaimana? Haus ya, haus. Kemudian cairan berkurang. Kemudian kalau pergi-pergi lemas atau tidak? Lemas ya, karena kurang tenaga dan kurang cairan. Nah, kalian lihat dulu video berikut ini. Buku untuk air. Biasanya kalau di kota itu mendapatkan air susah ya. Jadi ada PDAM yang mengolah air supaya lebih bersih dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ini ada beberapa proses yang dilakukan PDAM untuk membersihkan air. Itu ya, bisa dilihat air baku warna coklat ya. Kemudian sebelum sedimentasi. Yaitu tadi bagaimana proses
air diolah ya, jadi yang tadinya kotor nanti disaring ya, difiltrasi supaya lebih bisa dipastikan itu bersih untuk dikonsumsi dan untuk memasak. Biasanya kita rebus dulu ya, supaya bakteri E. coli tadi bisa terbunuh. Nah, ya kita akan menggunakan air yang bersih untuk dimanfaatkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang terjadi misalkan kita mencuci baju tapi menggunakan air yang tercampur dengan minyak? Baju akan bau. Baju akan bau, kemudian penuh dengan minyak dan kotoran. Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Apa yang akan terjadi? Sakit ya, biasanya diare. Diare itu tadi bakteri E. coli ya. Kemudian ada berbagai penyakit yang lain juga. Jadi kalau air itu kotor, kira-kira bermanfaat atau tidak untuk kita? Tidak ya. Kalau air kotor dipakai mencuci, cucian tidak akan bersih. Kalau air limbah kotor dimasukkan, dibuang ke dalam sungai, kemudian semua binatang yang ada di sungai akan terganggu kehidupannya ya, bisa malah mati. Itulah pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian bisa melihat dari air sedunia pada halaman 105. Coba dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Nanti di bawahnya ada pertanyaan. Pada setiap tahun berapakah diperingati hari air sedunia? Minum susah dan cairan tubuh mengurang. Apa upaya yang dapat dilakukan? Apakah diperingati hari air sedunia? Yang sudah diumumkan dua faktor yang menyebabkan persediaan air bersih kurang. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kalian sudah tahu ya pentingnya air di kehidupan kita. Jika tidak ada air, tentunya kita tidak bisa hidup. Karena kita sangat memerlukan air untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ini ada cerita. Kalian bisa baca di buku tema 8. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam mana ketam? Ini ya ketam-ketam ya. Ketam-ketam itu mohon pertolongan. Iya, berarti gambar ini memberikan cerita bahwa ketam-ketam sudah mengalami apa? Krisis air. Krisis air. Kemudian meminta tolong kepada siapa? Kakek bangau. Ini merupakan salah satu contoh gambar cerita. Kemudian kalian bisa memahami lagi nih di bawahnya. Gambar cerita ikan dan kak itu coba dipahami. Menceritakan apa? Ikan dan kak. Ya, betul. Oke, mengambil ikan diletakkan di lantai. Ya. Kamu melihat ikannya di lantai, kamu bertanya kepada ibu, mengapa ikan di lantai? Dia mengadakan kasihan ikan kedinginan. Ikan memang bersih air bumi. Ya. Ceritanya apa? Ini kan Jiko habis membeli apa ya? Ikan. Kemudian ikannya dimasukkan ke dalam
akuarium. Adiknya datang, namanya Bobby, mengambil ikannya. Kemudian itu kan kehilangan ikannya. Oh, bisa dibawa, kata Bobby, karena kasihan ikannya kan. iya, ikannya kedinginan. Padahal ikan kan memang harusnya di air, karena tidak tahu. Nah, gambar tersebut dapat menggambarkan sebuah cerita. Jadi kita tadi telah mempelajari mengenai air bersih, kemudian memanfaatkan air dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka kita pun tidak bisa memanfaatkan air. Ya. Biasanya supaya kita bisa memanfaatkannya, kita melakukan filtrasi ya. Filtrasi seperti tadi PDAM, air kotor disaring-saring supaya bisa bersih. Supaya lebih bersih lagi, maka kita masak untuk membunuh bakteri E. coli. Untuk memahami lebih lanjut, sekarang coba kalian jawab soal evaluasi berikut ini. Kalau sudah bisa dikumpulkan, coba. Terima kasih pengucapan pada yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Apabila perlu ada kesalahan, perlu mohon maaf kepada kalian. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan selalu berolahraga ya. Jangan berhenti belajar ya. Tetap selalu belajar walaupun di dalam rumah atau secara daring ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, Fadil memimpin berdoa terlebih dahulu.